macam-macam. Baca saja dah la ilaha illallah, jaminannya surga. Contohnya dalam perang Tabuk, di saat Nabi sedang istirahat ditemani oleh beberapa sahabat, tiba-tiba dari jarak jauh ada orang berkulit hitam mendekat kepada Nabi. Begitu mendekat, dia berkata begini, "Aina Muhammad Nabiul Arab?" Mana itu Muhammad nabinya orang Arab? Nabi jawab sambil tangannya begini, "Ana Muhammad Rasulullah ila nasi kafah." Saya Muhammad utusan Allah untuk segenap umat manusia, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Indonesia saja, untuk orang Arab, untuk orang Korea, untuk orang Jepang, untuk orang Barat, termasuk Amerika, Prancis, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Kemudian Nabi minta orang itu mendekatlah orang, mendekat sini. Begitu mendekat, sahabat Nabi ada yang bilang begini, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, hati-hati, ini suasana situasi perang. Hati-hati, jangan-jangan dia berpura-pura nanya-nanya, padahal dia mau bunuh engkau ya Rasulullah." Nabi perintahkan orang itu mendekat kepada Nabi. Begitu mendekat, semua sahabat tekap hidung. Orang yang datang berkulit hitam tekap hidung sahabat-sahabat karena orang itu. Tandanya orang ini badannya bau busuk, kecuali Rasulullah saja. Sahabat semuanya tidak ada yang kuat cium bau badan itu orang yang berkulit hitam. Hanya Rasulullah saja yang tidak tekap hidungnya. Itu orang yang datang tidak mau berurusan dengan sahabat, dia mau berurusan dengan Nabi besar kita Muhammad yang sedang kita peringati hari Rasul, hari lahirnya. Nabi Muhammad tidak tekap hidungnya. Semua orang tekap hidung, semua sahabat tekap hidung. Tanda ini orang bau badannya. Hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Dia hormat pada tamunya. Rasulullah hormat kepada tamunya. Sekalipun badan sang tamu ini bau bangke, itu akhlaknya Rasulullah. Karena beliau berharap ini orang biar bisa masuk ke dalam agamaku. Aku ingin menyelamatkan dia dari kehidupannya di dunia ini sampai masuk ke akhirat. Aku ingin dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun. Maka Nabi tidak mau menyinggung perasaan orang. Begitu mendekat, sudah tahu dia ini yang di depan dia ini adalah Nabi Muhammad. Hanya orang itu, "Ya Muhammad, apa untungnya kalau saya masuk ke dalam agamamu?" Bukan apa-apa, mencari untung. Apa untungnya kalau saya mau? Nabi tidak pakai bilang ini wala itu, hanya dia bilang lakal jannah. Kalau kau mau masuk ke dalam agamaku, untukmu surga. Tidak bilang mesti bayar sekian dulu, nggak ada. Nggak ada bayaran. Kalau masuk Islam, orang masuk Islam tidak pakai bayar-bayar. Mendekat dia. Begitu dia mendekat, dia ucapkan dua kalimat syahadat. Tapi Nabi tanya dulu, "Openg itu Nabi, Anda dari mana? Asal Anda ini dari mana? Apa kerja Anda di
di sini. Kira-kira kalau kita datang orang yang badannya bau, kulit badannya hidung, kata orang Sunda, hitam, apa kita open sama itu orang? Open nggak? Dengan bawaannya begitu, pada nggak open. Nanti open. Sempat itu nanya tadi, rumah di mana, asalnya dari mana, pekerjaannya di mana. Luar biasa, opennya luar biasa Rasulullah. Lalu dia tertarik masuk Islam. Dia mengucapkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia bilang, saya asal dari Afrika. Orang dari Afrika masih diopenin saja mana. Pekerjaan saya mengembala kambing. Saya sekarang datang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dah masuk Islam. Selesai masuk Islam. Itu sahabat-sahabat yang lain lagi sibuk. Sibuk apa? Nguburin orang-orang yang gugur mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi. Kubur. Ini orang waktunya diajak oleh Nabi untuk pergi ke Madinah. Karena apa? Karena dia hanya pengembala. Namun sebelum diajak oleh Nabi, karena Nabi tahu atas pengakuan orang itu, saya hanya pengembala. Kata Nabi, kalau mau ikut dengan saya, itu perjalanan antara Khaybar dengan Madinah, perjalanan 2 hari 2 malam. Bukan perjalanan 2 jam, 2 hari. Kalau mau ikut, ulangin dulu dong tuh kambing bos. Kambing bosku, ulangin dulu. Gembalaannya milik bosnya yang Yahudi itu, ulangin. Kan Nabi bisa ambil aja tuh kambing milik Yahudi. Bisa nggak? Lihat Rasulullah pulangkan dulu. Nabi bantu Nabi. Waktu mau dipulangkan di kursi kambing-kambing, Nabi bantu. Bagaimana cara Nabi membantunya? Nabi ambil satu raut tanah, lalu dia awarnya, disiramnya di kepala kambing yang paling besar, jalan tuh kambing ke kandangnya masing-masing. Nggak pakai dituntun. Coba kambing kita cobain. Itu namanya mukjizat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sekarang berangkat dia sama Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya untuk menuju Madinah. Namun apa yang terjadi? Begitu sudah mendekat kepada bentengannya orang-orang Yahudi yang bermarkas di kota Khaybar itu, dan pada hari itu bentengan sudah porak-poranda, sudah hancur-hancuran karena pengaruh perang. Makanya umat Islam jangan demen perang, jangan suka bermain api. Itu kemarin itu bermain api itu di Jakarta lagi main apinya. Api kalau kecil bisa jadi teman, tapi kalau udah melebar, ibu-ibu kalau di rumah masak main api gede atau main api kecil? Nggak bisa main api kecil. Tapi jangan sekaligus gede dong, bom. Bisa jadi hancur-hancuran kita semuanya. Ini paham nggak sih satunya ngomongan ini? Udah ngomong aja. Nabi ajak, open dan Nabi, makanya bermasuk Islam udah aja, tinggalin aja. Lain udah hitam bau lagi.
pun belum sampai ke Madinah, baru saya masih dalam kota Khaybar. Si orang yang berkulit hitam yang baru saja meninggal dunia, yang baru saja masuk Islam, tiba-tiba dari bentengan itu terlepas satu anak panah bercakap 3. Tapi lemparnya nggak jelas. Kemana meluncurnya itu anak panah? Tepat mengenai sasarannya. Siapa sasarannya? Itu yang tadi baru masuk Islam. Anak panah berjaga 3 masuk tembus di mana dada itu orang yang baru masuk Islam. Yang namanya anak panah itu beracun. Belum terlalu lama kita ingatkan di Tanah Abang itu pernah ada orang Irian perang. Senjatanya apa? Panah. Beracun itu panah. Naja dibuat racun. Ini pun begitu. Itu masuk, berhamburanlah darah, mati seketika. Tinggalkan aja kok. Nabi kan dengan sahabatnya mau pulang ke Madinah udah capek. Ditinggalin aja. Orang hitam ngapain dikubur? Karena dia orang Islam. Orang kafir aja boleh kita kubur. Bantuin nguburin. Udah itu, Nabi pun persilakan kepada para sahabat untuk mengubur dia. Nabinya sendiri tidak ikut nguburin. Nabi tenang-tenang saja di tempat peristirahatan sambil memandang ke arah langit. Sahabat heran, kok Nabi Muhammad begitu ya? Ini kan orang baru masuk Islam. Bantuin dia gimana gitu? Malah lagi asyikah dan Muhammad ke arah langit, memandang ke arah. Begitu acara pemakaman dimulai, sahabat Nabi seluruhnya tekap hidung masing-masing. Tadi tekap hidung, sekarang maksud saya bukan tekap hidung rapat-rapat. Macam ada yang mereka endus, ada yang mereka cium. Satu sama lain saling nengok. Kata yang satu kepada yang lain, di situ pakai minyak wangi ya? Yang satu tanya lagi, di situ pakai minyak wangi ya? Satu sama lain ditanya, dia tidak, kok banyak bau minyak wangi ya? Semua itu sahabat mencium bau harum. Ternyata bau harum itu bersumber dari seorang yang baru masuk Islam yang gugur mati mendampingi Nabi besar Muhammad SAW dalam perjalanan pulang. Itu orang udah sembahyang belum? Yang baru mati itu udah sembahyang belum? Yang kulitnya hitam udah sembahyang belum? Yang badannya berubah menjadi wangi udah salat atau belum? Udah zakat belum? Udah puasa Ramadan belum? Sudah haji atau belum? Zamanul jannah la ilaha illallah. Zamanul jannah la ilaha illallah. Mas kawinnya surga adalah la ilaha illallah. Hati-hati, pertahankan. Alaiha nahya wa alaiha yub'atsu insyaallah ta'ala minan. Baru harum dalam sholat. Bagaimana saudara yang setiap hari sholat, yang selalu setiap hari mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Harus kami mengucap 2 kalimat syahadat. Memang Allah ridho kepada orang yang mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah, kenapa engkau tidak ikut dalam pemakaman saudara kita? Dia kan sendirian itu. Dari Afrika itu hanya sendiri, tidak ada sanak keluarga, tidak ada famili, orang pengembala. Kenapa engkau juga tidak ikut serta? Apa jawab Rasulullah? Nabi bilang, saya sedang asyik memandang bidadari calon istri dari temanmu yang tadi baru kau kuburkan. Dengar nggak yang di belakang? Ngomong aja sih. Saya sedang asyik, kata Nabi, memandang bidadari calon istri dari orang yang kamu tadi baru makamkan. Udah disediain bidadari. Kira-kira bidadari sama bini kita cakep mana? Bidadari sama bini kita cakep mana? Mau ditukar apa enggak? Tukar tambah. Bidadari tidak akan pernah bisa memenangkan kecantikan, mengalahkan kecantikan istri kita yang dari dunia. Istri kita lebih unggul, lebih cantik dari bidadari. Apa yang membuat mereka, istri-istri kita itu lebih cantik dari bidadari? Karena kecantikannya bekas air wudhu. Cantiknya itu karena bekas air wudhu. Setiap mukmin nanti kita di surga, pakaian kita ini pakaian surga yang cakep-cakep, tapi tidak bisa lewat dari tempatnya kita basuh air wudhu. Kira-kira air wudhu sampai di pundak terus. Kalau kita basuh air tangan kita, air wudhu kita sampai pundak sini. Kalau di kaki sampai ujung paha, ada batasnya. Pakaian kita nanti di surga percis kayak wayang. Paham apa enggak? Wayang kan ada bajunya, udah sampai situ aja. Baju surga segini aja. Kemarin nggak usah, aku nggak boleh. Baju surga nggak lewat sini. Kalau lewat kebakar oleh nurul wudhu, cahaya wudhu kita. Itu yang membuat cantik kita punya bini. Orang habis lihat bini kita ngalem. Datang aja ke kita nggak kenalin. Bini kita yang namanya saingan. Kan nggak ada yang namanya saingan kan gitu. Lagi marfu'ah. Ya. Mengenai nikmatnya surga tidak bisa dikatakan. Itu yang Nabi inginkan. Nabi memperkenalkan kepada saudara-saudaranya muslim. Sampai ke orang masuk Islam. Hanya seorang yang berkulit hitam pertanda bahwa Islam tidak memilih kulit hitam atau kulit putih, bangsa apapun juga, asal dia mau ikut ke dalam Islam, jatahnya surga.